Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro Khalik dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Di sini pengertian peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-Hadara al-Islamiyah. Kata Arab ini juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebudayaan Islam. Di Indonesia sebagaimana juga di Arab dan di Barat masih banyak orang yang menyinonimkan dua kata kebudayaan dan juga peradaban. Kata kebudayaan berasal dari kata budi dan daya ditambah awalan ke dan diakhiri an. Budi berarti akal dan daya berarti kekuatan. Sementara itu peradaban berasal dari bahasa Arab adab yang berarti bernilai tinggi. Dan juga di sini kebudayaan dapat mempunyai tiga wujud. Yang pertama itu wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Yang kedua di sini wujud kekuatan, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas yang kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang nomor tiga, karya. Adapun istilah peradaban digunakan juga di sini yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Adapun istilah peradaban digunakan untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan. Yang juga di sini selain itu istilah peradaban juga dipakai untuk mengungkapkan suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan dan seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebudayaan Islam adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan akal manusia muslim. Adapun peradaban Islam adalah kebudayaan Islam yang bernilai tinggi. Di sini juga ada pengertian sejarah peradaban Islam. Dari pengertian sejarah yang telah saya sampaikan di atas tadi, maka dapat dirumuskan pengertian tentang sejarah peradaban Islam, yaitu 1. Keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari waktu ke waktu sejak zaman kelahiran Islam sampai dengan masa sekarang. Yang kedua, cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Di sini peradaban Islam baik dari segi ide, pemikiran, konsepsi, institusi dan operasional sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Sedangkan pengertian kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Dengan demikian kebudayaan Islam adalah kebudayaan masyarakat yang biasanya dianut oleh agama Islam atau kondisi masyarakat yang berkembang karena dukungan pemerintahan Islam. Oleh karena itu, sejarah kebudayaan Islam di Jazirah Arab memulai muncul setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 sebelum Islam lahir. Masyarakat Arab sudah mempunyai kebudayaan. Contohnya adalah kebudayaan nomaden atau hidup secara berpindah-pindah. Baik, sekian penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidun, saya dari kelompok 1, yaitu kelompok kami yang membahas tentang sejarah peradaban Islam. Baik, di sini saya akan membahas tentang metode sejarah peradaban Islam dari pemateri sebelumnya. Metode sejarah peradaban Islam adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis terhadap suatu rekaman dan peninggalan pada masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi atau penulisan sejarah. Di dalam metode sejarah ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode penggalian sejarah dan metode penulisan sejarah. Di dalam metode penggalian sejarah dibagi lagi menjadi tiga, yaitu metode
lisan, metode observasi, metode dokumenter. Sedangkan dalam metode penulisan sejarah yaitu dibagi menjadi 3 juga, yaitu metode deskriptif dan metode komparatif dan metode analisis sintesis. Selanjutnya yaitu ilmu dasar sejarah. Ilmu dasar sejarah adalah untuk memperoleh data yang akurat terkait sejarah. Dibutuhkan ilmu-ilmu pendukung yang memperkuat keberadaan sejarah tersebut. Di dalam ilmu bantu sejarah ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Adapun ilmu bantu sejarah meliputi yang pertama yaitu paleografi, adalah pengetahuan mengenai tulisan-tulisan kuno. Misalnya yaitu tulisan Arab seperti Nasaki, Tulus, Parisi, Gubar, dan Diwani. Yang selanjutnya itu diplomatik. Diplomatik adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki tanggal, tempat, serta kejadian peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu epigrafi. Epigrafi adalah cabang ilmu pengetahuan mengenai inskripsi atau tulisan yang terdapat dalam monumen tersebut. Yang ketiga yaitu kronologis. Kronologis adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang masalah kesatuan waktu seperti kalender Julius model lama dan Grenius model baru. Yang kelima yaitu silografi. Silografi adalah ilmu pengetahuan mengenai segel yang dipengaruhi oleh para raja. Yang keenam yaitu heraldry. Heraldry adalah ilmu pengetahuan tentang tanda-tanda atau simbol istimewa yang terdapat dalam stempel, baju besi, pakaian para pembesar, pada bendera, dan pakaian tentara. Selanjutnya yang ketujuh yaitu numismatik. Numismatik adalah pengetahuan untuk mengadakan klarifikasi dan menguraikan secara deskriptif. Yang kedelapan yaitu genealogi. Genealogi adalah ilmu pengetahuan tentang asal-usul dan istilah, termasuk juga daftar para pembesar dan pegawai. Yang kesembilan yaitu yang saja itu ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah yaitu sejarah peradaban merupakan uraian sistematis dari segala sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dalam lapangan peradaban pada waktu yang telah lampau. Dalam ilmu bantu sejarah ini dibagi beberapa bagian, yaitu terutama geografi, peristiwa sejarah lingkup yang ruang dan waktu. Dalam konteks ruang, dimensi geografis sangat penting. Yang selanjutnya yaitu sosiologi. Timbulnya dinamika kehidupan berawal dari interaksi seseorang yang terjadi dalam kehidupan antara individu maupun antara golongan. Yang selanjutnya itu antropologi. Antropologi dan sejarah memiliki objek yang kajian yang sama, yaitu manusia. Yang selanjutnya yaitu 4. Arkeologi. Arkeologi berbicara tentang warisan masa lampau yang berupa benda, bangunan, dan momentum yang berbeda di permukaan tanah. Yang kelima yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah suatu kisah atau peristiwa di mana pada masa lampau umat manusia sebagai objek kajiannya. Ilmu sejarah dipelajari untuk diambil dari sebuah sejarah. Jika ada nilai positifnya, dapat dikembangkan dan kemodernan peradaban. Tetapi jika sebaliknya, hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model lama dan Grenius model baru. Yang kelima yaitu silografi. Silografi adalah ilmu pengetahuan mengenai segel yang dipengaruhi oleh para raja. Yang keenam yaitu heraldry. Heraldry adalah ilmu pengetahuan tentang tanda-tanda atau simbol istimewa yang terdapat dalam stempel, baju besi, pakaian para pembesar, pada bendera, dan pakaian tentara.
Selanjutnya yang ketujuh yaitu numismatik. Numismatik adalah pengetahuan untuk mengadakan klarifikasi dan menguraikan secara deskriptif. Yang kedelapan yaitu genealogi. Genealogi adalah ilmu pengetahuan tentang asal-usul dan istilah, termasuk juga daftar para pembesar dan pegawai. Yang kesembilan yaitu ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah yaitu sejarah peradaban merupakan uraian sistematis dari segala sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dalam lapangan peradaban pada waktu yang telah lampau. Dalam ilmu bantu sejarah ini dibagi beberapa bagian, yaitu terutama geografi, peristiwa sejarah lingkup yang ruang dan waktu. Dalam konteks ruang, dimensi geografis sangat penting. Yang selanjutnya yaitu sosiologi. Timbulnya dinamika kehidupan berawal dari interaksi seseorang yang terjadi dalam kehidupan antara individu maupun antara golongan. Yang selanjutnya itu antropologi. Antropologi dan sejarah memiliki objek yang kajian yang sama, yaitu manusia. Yang selanjutnya yaitu 4, arkeologi. Arkeologi berbicara tentang warisan masa lampau yang berupa benda, bangunan, dan momentum yang berbeda di permukaan tanah. Yang kelima yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah suatu kisah atau peristiwa di mana pada masa lampau umat manusia sebagai objek kajiannya. Ilmu sejarah dipelajari untuk diambil dari sebuah sejarah. Jika ada nilai positifnya, dapat dikembangkan dan kemodernan peradaban. Tetapi jika sebaliknya, hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh media selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kurniati, kelas PAI 2A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manfaat sejarah peradaban Islam. Berbicara mengenai manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam, tentunya sangat penting dan sangat banyak. Di antaranya yang saya anggap penting adalah mahasiswa khususnya dan muslim pada umumnya menjadi tahu kemajuan yang berhasil dicapai oleh umat Islam terlebih dahulu. Pengetahuan ini penting karena dapat memotivasikan kita semua untuk maju sebagaimana umat Islam terdahulu. Selain itu, dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, umat Islam terhindar dari sifat minder terhadap peradaban lain, barat misalnya. Hal ini dikarenakan melalui sejarah peradaban Islam dapat dibuktikan bahwa umat Islam berperan sangat besar dalam memajukan peradaban barat sehingga mereka dapat maju seperti sekarang ini. Manfaat tersebut sangat penting diketahui, namun umat Islam tidak boleh terjebak dengan romantisme sejarah. Dengan demikian, belajar sejarah peradaban Islam akan memberikan semangat untuk membuka lembaran, mengukir kejayaan dan kemajuan sejarah peradaban Islam yang lebih baik lagi. Untuk mengetahui secara jelas manfaat sejarah peradaban Islam, maka penulis akan memberikan penjelasan manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam dalam dua bagian, yaitu manfaat umum dan manfaat akademis. Manfaat umum adalah sejarah dapat digunakan
sebagai keteladanan, cermin pembanding, dan perbaikan keadaan. Adapun kegunaan manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam bersifat akademis, yaitu mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman kelahirannya hingga sekarang, mengambil manfaat dari proses perkembangan peradaban Islam sehingga dapat memecahkan berbagai masalah peradaban umat Islam saat ini, memiliki sikap positif terhadap perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan dalam proses perkembangan peradaban Islam, melaksanakan teori dan ilmu pengetahuan yang didapat dari peradaban Islam masa lampau yang masih didapat diaplikasikan pada masa sekarang. Inti dari manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam yaitu 1. Mendapat pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif, sebagai pelajaran untuk diikuti atau dihindari. 2. Menguasai hukum-hukum sejarah yang berlaku model aplikasi guna memberikan solusi terhadap persoalan yang ada dalam masyarakat. 3. Menumbuhkan kedewasaan berpikir sehingga menjadi insan yang bijak dalam mengambil keputusan. Sekian materi tentang manfaat sejarah peradaban Islam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang periode. Periode itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang periode yang pertama, yaitu periode klasik. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Masa ini adalah masa oleh para sejarah disebut masa klasik dalam sejarah perkembangan Islam. Umat Islam pada periode ini disebut dengan superpower yang berkuasa di bagian besar negara 3 benua. Yang pertama yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Yang kedua ialah periode pertengahan. Periode ini pada tahun 1250 sampai 1800. Dalam hal ini, zaman klasik dan pertengahan disatukan dalam satu bagian tersendiri. Hal tersebut karena pelacakan dilakukan bukan berdasarkan zaman atau waktu tokoh politik hidup, akan tetapi mengikuti pola sejauh mana tingkat ketertiban tokoh tersebut dan pemerintahannya, sehingga diharapkan pendagangannya sedikit banyak oleh aktivitas mereka. Yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ini 1800 sampai periode sekarang. Periode modern yang ditandai dengan sebagian penemuan ilmiah yang sebelumnya telah dirintis. Ilmu pengetahuan banyak berpusat di benua Eropa. Di antara pionir masa modern ini ialah Franz Descartes. Pada saat itulah bangsa Barat benar-benar telah mengokohkan kembali supremasi mereka sebagai pemegang peradaban dunia dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih.